Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Sorgawi. Renungan kita pagi hari ini yang terambil dari firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan buat kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari nats ini tentu berbicara tentang doa. Saudara, yang mau kita renungkan temanya adalah doa yang terjawab. Ada doa yang terjawab, ada doa yang tidak terjawab atau belum terjawab. Tentu semua orang percaya mengharapkan doa-doanya yang dinaikkan, yang disampaikan kepada Tuhan, yang diharapkan adalah Tuhan menjawab. Karena jawaban-jawaban Tuhan itu membuat kita semakin sukacita dan bahkan juga semakin damai sejahtera. Untuk itu saudaraku, berdasarkan dari Yohanes 16 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan, sampai sekarang kamu belum pernah meminta apapun dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerimanya supaya sukacitamu menjadi penuh. Dari ayat ini adalah anjuran Tuhan. Anjuran Tuhan Yesus, dorongan Tuhan Yesus, bahkan juga Yesus menyuruh kita untuk berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Anjuran Tuhan bagi orang percaya untuk meminta atau berdoa pada Tuhan. Semakin sering kita berdoa atau meminta kepada Tuhan, ternyata semakin bergantung hidup kita kepada Tuhan. Nah, semakin bergantung hidup kita kepada Tuhan, semakin berkualitas. Baik rohani kita, baik juga iman kita, bahkan juga berkualitas hidup kita. Karena bergantung kepada Tuhan. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi, dari nats renungan kita, setidaknya kita dapat belajar bagaimana doa yang terjawab itu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 ini, setidaknya ada 3 langkah yang kita perlu ketahui mengenai doa yang terjawab. Saudaraku, yang pertama kita lihat di sini ada kata di dalam ayat 7. Ayat 7 berkata demikian, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 langkah. Yang pertama ada kata mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kata meminta ini disebabkan oleh 3 hal. Saudaraku, tentu kalau seseorang mau meminta, ada yang mendorong dia untuk meminta. Nah, setidaknya ada 3 yang mendorong kita untuk meminta kepada Tuhan berdasarkan dari ayat ini. Yang pertama, kita meminta disebabkan atau didorong oleh kebutuhan hidup. Ingat, kita meminta, kita memohon kepada Tuhan didorong atau disebabkan kebutuhan hidup. Kita meminta karena kita menyadari kebutuhan hidup kita. Kita menyadari kebutuhan kehidupan saudara dan saya. Makanya di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini menandakan bahwa kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi dengan kemampuan diri sendiri hendaklah disampaikan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita meminta karena didorong oleh karena kebutuhan hidup. Yang kedua, kita meminta kepada Tuhan didorong oleh ketidakmampuan kita. Kita meminta berarti karena kita
menyadari ketidakmampuan kita. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi, karena kebutuhan dan ketidakmampuan ini yang mendorong kita untuk meminta. Makanya Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerimanya. Yang ketiga, didorong oleh pengharapan kita. Kita meminta berarti kita sedang berharap kepada Tuhan, berharap kepada Dia bahwa Dia akan menolong saudara dan saya. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya tiga ini yang mendorong kita supaya terus menerus meminta kepada Tuhan. Jawabannya jelas, ketika kita meminta kepada Tuhan maka akan diberikan kepadamu. Untuk itu mintalah. Yang kedua, kata yang kedua saudaraku, langkah yang kedua adalah carilah. Carilah maka kamu akan mendapat. Dalam kata ini mengundang arti dua hal. Yang pertama, mencari berarti tidak berdiam. Mencari berarti tidak duduk saja. Tapi mencari berarti ada sebuah tindakan, ada usaha, ada aksi, dan ada reaksi. Ini yang disebut carilah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6-7 dikatakan demikian. Saudara-saudara, sekarang kami perintahkan kepadamu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari saudara-saudara yang hidup bermalas-malasan dan tidak sesuai dengan ajaran yang kamu terima dari kami. Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus meneladani kami, karena kami tidak bermalas-malasan ketika kami bersamamu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini artinya adalah, yang kedua adalah carilah. Berarti kita perlu bertindak, perlu melakukan sebuah terobosan, usaha, aksi, dan juga reaksi dari diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Untuk itu carilah maka kamu akan mendapat. Yang ketiga saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, langkah yang ketiga ada kata ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok mengandung arti pertama adalah memerlukan kesabaran dan ketabahan. Ibaratnya ketika Bapak Ibu pulang malam hari, rumah ditutup, dikunci, lalu Bapak Ibu mau masuk rumah, tentu mengetok pintu. Apakah ada orang mengetok pintu hanya sekali saja mengetoknya, atau berkali-kali? Tentu kita tahu dan bahkan sering kita lakukan. Setiap orang yang mengetok pintu malah terus menerus sampai pintu itu dibukakan. Artinya adalah memerlukan kesabaran dan ketabahan. Yang kedua, ketoklah berarti tindakan yang dilakukan secara terus menerus sampai pintu itu dibukakan. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi, yang ketiga itu ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu berkat, pintu damai sejahtera, pintu sukacita, bahkan juga pintu kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan turun atas saudara dan saya. Untuk itu yang saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulannya pada pagi hari ini, mari kalau ingin doa kita dijawab dan mendapat jawaban, lakukan 3 hal dengan terus menerus. Yang pertama, jelas dikatakan tadi, untuk kita lakukan adalah minta, karena Dia Bapa kita. Minta karena ada mendorong kebutuhan dan keyakinan. Dan yang kedua, cari maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu dibukakan buat saudara dan saya. Saya percaya doa-doa saudara dan saya akan mendapat jawaban dari Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mendorong kami untuk selalu berdoa lewat cara yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai ketemu di program Renungan Sabas di hari yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat Renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.